teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai perubahan sosial dan aspek-aspek serta perubahan sosial dan pendidikan. Sebelum itu, perkenalkan, saya Hayu Diva bersama rekan-rekan Saya Rifki Lutfi Amalia. Saya Tengku Abdan Wardana. Mari kita simak. Oke, langsung materi pertama, perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Perubahan sosial yaitu pergeseran yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, meliputi cara berpikir, perilaku, nilai, dan pola hubungan sosial. Perubahan ini bisa berlangsung cepat atau lambat dan dipengaruhi oleh berbagai faktor dari dalam maupun luar masyarakat. Contoh perubahan sosial yaitu perkembangan teknologi, pola komunikasi baru, perubahan gaya hidup, perubahan struktur keluarga, dan sistem pendidikan yang semakin modern. Kemudian ada aspek-aspek perubahan sosial. Yang pertama, aspek struktur sosial. Perubahan yang terjadi pada kedudukan, peran, dan hubungan antar individu dalam masyarakat, termasuk perubahan kelas sosial dan pola stratifikasi. Yang kedua, aspek kelembagaan. Lembaga seperti keluarga, pendidikan, ekonomi, dan agama mengalami penyesuaian sesuai perkembangan zaman. Yang ketiga, ada aspek nilai dan norma. Nilai-nilai sosial dan aturan yang dianut masyarakat mengalami perubahan, penyesuaian, atau pembaruan untuk menyesuaikan kehidupan baru. Kemudian yang keempat ada aspek interaksi sosial. Pola komunikasi dan hubungan antar individu berubah, misalnya dari tatap muka ke interaksi digital. Kemudian aspek yang nomor 5, aspek kebudayaan. Perubahan yang terjadi pada gaya hidup, cara berpikir, kebiasaan, teknologi, dan pola konsumsi budaya. Kemudian yang keenam ada aspek teknologi dan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi mendorong perubahan dalam cara bekerja, belajar, berbelanja, dan berinteraksi. Masuk pada contoh perubahan dalam struktur dan pola kehidupan. Yang pertama, jenis pekerjaan berubah dari mengandalkan tenaga manusia menjadi menggunakan mesin atau komputer. Yang kedua, komunikasi berubah dari surat dan telepon rumah menjadi smartphone, aplikasi pesan, dan media sosial. Yang ketiga, belajar yang dahulu hanya tatap muka kini bisa dilakukan secara online. Yang keempat, kegiatan belanja yang dahulu dilakukan di pasar kini beralih ke platform digital. Yang kelima, interaksi sosial semakin sering berlangsung di dunia maya dibandingkan bertemu langsung. Kemudian ada faktor penyebab perubahan sosial. Faktor yang pertama, ada perkembangan ilmu pengetahuan. Pengetahuan baru membuat masyarakat lebih maju. Cara memecahkan masalah pun menjadi lebih modern dan efektif. Pola pikir masyarakat berubah menjadi lebih terbuka dan logis. Kemudian faktor yang kedua, perkembangan teknologi. Teknologi komunikasi mempercepat pertukaran informasi. Transportasi modern mempermudah bepergian dan memperluas hubungan antar daerah. Dunia digital membuat pekerjaan dan aktivitas lebih efisien. Kemudian faktor yang nomor 3 ada perkembangan budaya. Globalisasi mempertemukan berbagai budaya sehingga muncul kebiasaan dan nilai baru. Tradisi lama bisa beradaptasi atau berubah karena kebudayaan dari luar. Media massa turut memperkenalkan budaya populer ke masyarakat. Cara terjadinya perubahan sosial. 1. Perubahan bertahap atau evolusi. Berlangsung lambat dan tidak langsung terasa. Terjadi karena masyarakat perlahan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Contoh, perkembangan alat komunikasi dari surat, email, video call selama bertahun-tahun. 2. Perubahan cepat atau revolusi. Terjadi dalam waktu singkat dengan dampak besar. Biasanya muncul karena keadaan mendesak atau dorongan tertentu. Contoh, pandemi membuat berbagai aktivitas beralih cepat ke sistem digital. Dampak perubahan sosial. Dampak positif. 1. Teknologi memudahkan kegiatan sehari-hari. 2. Pendidikan dan informasi lebih mudah diakses siapa saja. 3. Peluang usaha dan pekerjaan baru bermunculan. 4. Masyarakat menjadi lebih inovatif dan mudah menyesuaikan diri. Dampak perubahan sosial.
Dampak negatif. 1. Budaya lokal bisa berkurang karena pengaruh budaya luar. 2. Ketergantungan masyarakat pada teknologi semakin meningkat. 3. Muncul ketimpangan antara masyarakat yang bisa mengikuti perubahan dan yang tidak. 4. Interaksi tatap muka jadi berkurang sehingga hubungan sosial melemah. Hubungan perubahan sosial dengan pendidikan. 1. Pendidikan menjadi respon terhadap perubahan sosial. Perubahan dalam teknologi, budaya, dan ekonomi mendorong pendidikan untuk menyesuaikan kurikulum, metode mengajar, dan alat pembelajaran agar tetap relevan. 2. Pendidikan sebagai pendorong perubahan sosial. Melalui proses belajar, pendidikan membentuk pola pikir, nilai, dan keterampilan baru yang mampu mengubah cara hidup masyarakat ke arah yang lebih maju. 3. Saling mempengaruhi secara berkelanjutan. Ketika masyarakat berubah, pendidikan ikut menyesuaikan. Sebaliknya, kemajuan pendidikan juga dapat mempercepat proses perubahan sosial di berbagai bidang. Yang keempat ada modernisasi dan teknologi. Pendidikan memperkenalkan penggunaan teknologi modern sehingga masyarakat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima ada mobilitas sosial. Pendidikan memberikan peluang bagi seseorang untuk meningkatkan kualitas hidup dan status sosial, sehingga menciptakan dinamika sosial baru di masyarakat. Yang keenam ada pelestarian dan pembaruan nilai. Pendidikan membantu melestarikan nilai budaya yang baik sembari memperkenalkan nilai baru yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak perubahan sosial terhadap pendidikan beserta contohnya. Yang pertama, ada perubahan kurikulum. Perubahan sosial membuat dunia kerja dan kehidupan masyarakat terus berkembang. Pendidikan harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan baru tersebut melalui pembaharuan kurikulum. Kurikulum dirancang lebih relevan, modern, dan sesuai tuntunan keterampilan abad ke-21. Contohnya, munculnya mata pelajaran informatika di sekolah. Yang kedua, ada metode pembelajaran lebih modern. Cara mengajar tidak lagi hanya ceramah, tetapi berubah menjadi lebih interaktif, kreatif, dan berbasis teknologi. Guru menggunakan berbagai media digital agar pembelajaran lebih menarik dan sesuai karakter generasi sekarang. Contohnya, penggunaan Google Classroom atau pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, ada akses pendidikan lebih luas. Perubahan sosial mendorong lahirnya berbagai platform belajar yang membuat pendidikan bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Hal ini membuka kesempatan kepada masyarakat untuk belajar tanpa batas ruang dan waktu. Contohnya, kelas online dan platform seperti Ruang Guru. Nah, yang keempat ada penggunaan teknologi pendidikan. Teknologi menjadi bagian penting dalam proses belajar. Media digital, aplikasi, dan internet membuat pembelajaran lebih cepat, fleksibel, dan mudah dipahami oleh siswa. Contohnya, siswa menggunakan tablet, video pembelajaran, dan aplikasi kuisis. Yang kelima, kesenjangan fasilitas. Meski teknologi mempermudah pembelajaran, tidak semua siswa memiliki fasilitas yang sama. Kesenjangan sosial dapat membuat akses pendidikan tidak merata, terutama di wilayah terpencil atau keluarga kurang mampu. Contohnya, di desa masih kurang sinyal sehingga sulit mengikuti kelas online. Yang keenam, peran guru dan siswa berubah. Guru kini tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber informasi. Perannya menjadi fasilitator, sementara siswa dituntut lebih aktif, kritis, dan mandiri dalam mencari informasi. Contohnya, diskusi kelompok dan presentasi siswa. Yang ketujuh, ada perubahan nilai dan sikap. Modernisasi membuat siswa lebih terbuka terhadap budaya global dan pola pikir baru. Nilai-nilai seperti kreativitas, kerjasama, dan kemampuan berpikir kritis semakin ditekankan dalam pendidikan. Contohnya, siswa mencari informasi sendiri melalui internet. Nah, di sini ada contoh studi kasus mengenai perubahan sosial masyarakat di masa new normal tahun 2019. Pandemi COVID menimbulkan perubahan sosial yang cepat dan tidak terduga. Masyarakat dipaksa meninggalkan kebiasaan lama seperti interaksi langsung, berkumpul, dan bekerja di luar rumah, lalu menggantikannya dengan pola kehidupan yang teratur melalui PSBB dan protokol kesehatan. Kondisi ini mengguncang norma dan nilai sosial yang selama ini berlaku, sehingga masyarakat mengalami culture shock dan disorganisasi sosial. Untuk mengurangi dampak tersebut, pemerintah menerapkan tatanan new normal, yaitu pola hidup baru di mana aktivitas masyarakat tetap berjalan tetapi harus disertai aturan kesehatan. Perubahan ini menuntut masyarakat untuk menyesuaikan diri, menjaga stabilitas sosial, dan membentuk budaya baru yang sesuai dengan situasi pandemi. Dalam konteks inilah teori fungsional struktural Talcott Parsons menjadi relevan.
Parsons menjelaskan bahwa masyarakat adalah sistem yang harus menjaga keseimbangan melalui 4 fungsi penting, atau AGIL, adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola. Setiap struktur dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu yang saling berkaitan agar sistem tetap stabil. Jika perubahan terjadi terlalu cepat, masyarakat dapat mengalami keguncangan dan perlu melakukan penyesuaian kembali. Kasus perubahan perilaku selama pandemi, seperti pembelajaran daring, pembatasan interaksi sosial, serta penerapan protokol kesehatan menunjukkan bagaimana masyarakat berusaha menata kembali nilai, aturan, dan kebiasaan mereka. Melalui proses adaptasi dan pemeliharaan norma baru, masyarakat berupaya memulihkan keseimbangan sosial di tengah tantangan pandemi. Pemecahan masalah dari kasus yang telah dipaparkan, yaitu dalam menghadapi perubahan sosial selama pandemi dan masa new normal, perlu dilakukan dengan memperkuat 4 fungsi utama dalam skema AGIL, yaitu masyarakat harus meningkatkan kemampuan adaptasi melalui pembiasaan perilaku sehat, pemanfaat teknologi digital, serta penyesuaian aktivitas sosial agar tetap aman sesuai protokol kesehatan. Pemerintah dan lembaga terkait juga perlu memperjelas tujuan yang ingin dicapai, seperti menekan angka penularan dan menjaga keberlangsungan pendidikan, sehingga seluruh komponen masyarakat dapat bergerak ke arah yang sama. Selain itu, diperlukan integrasi yang efektif antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan komunitas untuk menciptakan kerjasama yang solid dan mencegah konflik akibat perbedaan persepsi atau ketidakpatuhan terhadap aturan. Pada saat yang sama, proses pemeliharaan pola harus terus dilakukan melalui sosialisasi nilai disiplin, kebiasaan hidup bersih, dan tanggung jawab kolektif agar norma-norma baru yang muncul selama new normal dapat menjadi budaya yang menetap. Dengan penguatan keempat aspek tersebut, masyarakat diharapkan mampu memulihkan keseimbangan sosial, mengurangi disorganisasi, serta menata kembali kehidupan secara lebih stabil dan terarah di tengah tantangan pandemi. Kesimpulannya, perubahan sosial terjadi karena perkembangan teknologi, budaya, dan globalisasi, sehingga mempengaruhi pola hidup, hubungan sosial, serta lembaga masyarakat. Pendidikan menjadi bagian yang paling berdampak baik melalui pembaruan kurikulum, metode belajar yang lebih modern, hingga penggunaan teknologi digital. Perubahan ini membawa dampak positif berupa kemudahan akses belajar dan meningkatnya inovasi, namun juga menimbulkan tantangan seperti kesenjangan fasilitas dan berkurangnya interaksi langsung. Secara keseluruhan, perubahan sosial dan pendidikan saling mempengaruhi. Masyarakat yang berubah menuntut pendidikan untuk beradaptasi, dan pendidikan yang maju turut mendorong perubahan dalam masyarakat.